Itu bisa jadi gaib yang bisa menyerupai naga, ular itu lebih ke bentuk jelmaan siluman karena dia bisa menyerupai setengah badan manusia, setengah badannya itu ular. 3 hari aku tepar, badan aku penuh luka. Nggak pernah ngeliat orang punya kodam itu, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat di rumah. Saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada yang menjalankan ibadah di bulan puasa. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat terus di rumah ya. Balik lagi bersama saya Oik malam ini. Kembali lagi di acara podcast Kumis, Kupas Mistis. Acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu kodam pendamping di mata indigo spiritualis. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa. Beliau biasa dibilang seorang indigo spiritualis. Mari kita sambut Mbak Lala Hie. Assalamualaikum Kak atau Mbak nih manggilnya nih? Lala aja boleh. Waalaikumsalam. Kak aja ya mungkin biar enak ya. Boleh. Selamat datang di Kumis nih Kak Lala nih. Iya, terima kasih sudah mengizinkan aku untuk datang ke sini. Tapi kan Kak Lala udah kemana-mana juga, bukan Iya. bukan di Kumis doang gitu. Makanya Kumis mungkin yang bakal makasih banyak udah mau mampir ke sini. Iya, terima kasih. Lagi sibuk apa nih Kak Lala sehari-hari nih? Keseharian aku sibuk sebagai ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga juga aku punya konten, sibuk bikin konten misteri ya, seperti podcast. Terus juga kita suka melakukan ziarah-ziarah. Terus kalau memang ada orang yang ingin meminta bantuan datang ke rumah, insya Allah kita bantu. Tapi nggak buka praktek ya. Oh gitu, jadi dari mulut ke mulut aja ya? Ya. Bisa dibilang begitu. Tapi seru juga tuh kontennya, kalau dilihat-lihat katanya kan ada penelusuran juga atau gimana tuh? Iya, kita penelusurannya itu lebih ke ziarah ya Kak, ke tempat-tempat seperti pemakaman leluhur atau petilasan, dan beberapa banyak rekomendasi kayak kemarin itu kita habis ke Goa Belanda dan ke Goa Jepang, Curug Dago gitu. Itu emang maksudnya napak tilas aja atau memang dalam tanda kutip ada penampakan gitu, mencari penampakan? Kalau untuk yang ziarah-ziarah petilasan itu kita lebih untuk menguak ke sejarahnya aja gitu. Karena kan mungkin zaman sekarang orang itu lebih kayak belum, atau pengetahuannya ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tempat ini tuh dulunya apa, kenapa bisa seperti ini, atau mungkin kenapa di sini bisa disebut sebagai petilasan para leluhur kita gitu. Oh, lebih ke situ ya. Tapi nggak pernah ngalamin kejadian aneh nih kalau selama penelusuran itu? Alhamdulillah sih selama kita penelusuran untuk kejadian aneh itu nggak ada, karena memang kita tujuannya baik kali tujuannya ya. baik, walaupun memang ada beberapa yang mungkin kepo, ini dari mana nih sosoknya nih, atau ini orang mana nih gitu. Dia ada ngetes seperti tembakan mengenai batin kita, nanti kita merasa mual atau merasa panas, pokoknya energi yang bikin bentrok gitu ke diri kita. Oh gitu ya. Itu lebih ke yang praktisinya di situ yang kena ya berarti ya? Enggak sih, ke kitanya. Ke kitanya. Kan kita kayak ke tempat tersebut itu ziarah, penelusurannya seperti itu gitu. Kalau untuk praktisi ada yang datang ke rumah gitu, dia menceritakan, oh seperti ini, insya Allah kita bisa bantu. Ya memang awalnya dia tuh seperti kesurupan karena mungkin sosok itu nggak suka dibantu sama kita gitu. Jadi orang yang minta tolong ke kita badannya juga lemah dan dia bisa seperti mediumship. Jadi sosok itu bisa masuk ke badannya untuk ngobrol ke kita dan bilang jangan pernah ikut campur kayak gitu. Oh iya.
Oke nih Kak, sesuai sama tema kita hari ini kan kita lagi mau bahas kodam nih, yaitu kan kodam pendamping yang lagi viral-viralnya di sosial media nih. Menurut kalian sendiri gimana sih kodam itu sendiri apa gitu? Apakah kodam itu sang penunggu gaib kah atau apa gitu? Kodam pendamping itu kan ada dua, ada kodam leluhur sama kodam pendamping. Yang pendamping ini dia bisa suatu saat menghilang. Kenapa begitu? Karena kalau yang leluhur ini kita memang udah terahnya dari pusatnya gitu kan. Mau kasarnya mau kita nggak puasa, mau kita nggak tirakat atau apa, beliau masih akan tetap ada di samping kita sampai mungkin suatu saat kita dewasa, kita punya keturunan dan kita siap untuk menurunkan ke generasi berikutnya. Dia tuh turun secara otomatis ya oleh yang kodam keturunan itu. Kalau kodam yang memang udah terah ini tergantung beliau ini melihat apakah contoh Lala punya anak nih, ya kan? Itu Lala mau nurunin apa enggak gitu. Misalkan Lala turunin tapi ternyata beliau belum mau karena wadahnya ini nggak mampu gitu. Oh gitu. Itu terjadi sama semua orang kalau yang ada terahnya gitu ya? Atau Iya. Jadi terjadi ke semua orang dan semua orang belum tentu bisa menyadari hal itu. Karena setiap orang punya pendampingnya. Karena ya memang leluhur itu di mana-mana di diri kita tuh ada gitu. Oh gitu. Cuman belum tentu orang itu bisa terkoneksi ke sana. Iya, maksudnya berarti kalau menurut Kalala semua orang punya kodam pendamping, terutama kodam leluhur, tapi nggak semua orang bisa menyadari itu. Intinya semua sih ada gitu. Ada. Oke, seru juga. Nah, kalau kodam yang satu lagi, apaan itu? Kalau maksudnya? kodam yang pendamping yang tadi aku bilang dia suatu saat bisa pergi atau apa itu bisa jadi kayak kita mempelajari. Kayak contoh nih Om belajar ke orang supaya diijazahkan ilmu ini, nanti ada kodamnya. Tapi kalau Om udah selesai, terus udah nggak mau nerusin lagi, suatu saat kodam tersebut akan mencari sarung yang baru atau tuan yang baru gitu. Oh gitu. Tapi ada nggak sih cerita-cerita kayak yang sudah terjadi gitu, maksudnya? Ketika kita jalan ke satu tempat, ada satu makhluk gitu yang halus, tiba-tiba ngikut jadi kodam kita yang ya tahu-tahu suka aja gitu ngikut. Ada cerita begitu nggak? Ada, tapi itu waktu posisi setelah satu suro tahun 2024. Kita memang dari arah Parangtritis mau ke Gunung Serandil Cilacap. Oke. Kita memang udah ditunggu gitu loh, maksudnya secara gaibnya dapat panggilan untuk ke sana silaturahmi gitu kan. Karena kita juga mau kirim-kirim doa untuk leluhur-leluhur yang pernah ada di sana gitu, menjaga tanah Jawa ini. Akhirnya di perjalanan entah kenapa aku sama suami aku nih ngerasain hal yang sama, yaitu pundak kita sama-sama berat. Aku sebelah kanan, suami sebelah kiri. Pas aku lihat apa ini sebenarnya gitu. Awalnya kan energi dulu nih. Pas aku lihat ternyata ada sosok kera putih. Itu besar banget seperti apa ya, gorila, pokoknya gede banget dah itu. Ternyata pas dicari tahu beliau itu seperti tangan kanannya dari salah satu leluhur kita gitu, yang dipercayai untuk menjaga wilayah tersebut. Jadi kayak kita masih jarak jauh nih, udah nyampe ke sana, udah terkoneksi sama gaib yang di sana. Kayak dia tuh mau melihat, oh ternyata orang ini yang mau datang, ditandain gitu. Akhirnya pas sudah tahu, kita baca Al-Fatihah, kirim doa karena niat kita untuk silaturahmi. Beliau langsung pergi. Pas malamnya kita di sana, beliau sudah menunggu gitu. Oh gitu. Tapi itu mah ada hubungannya sama garis keturunannya Kalala ya berarti. Allahu alam. Kalau menurut Kalala, semua orang ada kodam pendampingnya. Bagaimana cara, istilah kata orang normal nih, gimana sih cara orang biar tahu gitu, atau minimal mendeteksi deh? Ada nggak sih? Kayak orang itu kepo gitu, Iya, mau maksudnya tahu. kan kalau Kalala ataupun suami Kalala kan emang punya kelebihan ya dalam tanda kutip. Kalau kita nih orang biasa nih, ada nggak sih caranya untuk mendeteksi itu, ataupun cara yang paling mudah gitu?
Kalau untuk orang yang bahasanya orang normal atau orang awam, dia kan tidak mengetahui apakah punya pendamping, tapi dia punya yang bisa disebut indera perasa, seperti lebih ke sensitif. Kayak misalkan kakak nih, walaupun nggak melihat wujud, kakak nggak tahu, tapi kakak bisa merasa kok kayak ada yang mantau ya, kayak ada yang ngikut nih di belakang aku nih. Pernah nggak dari ujung mata tuh kakak kayak ngerasa ada yang lewat sekelebat, tapi nggak pernah tahu itu apa. Atau mungkin kakak lagi sibuk main handphone bengong, ada yang niup di belakang. Itu biasanya tanda-tanda energi atau kehadiran makhluk halus di sekitar, kayak gitu. Itu menurut versi aku ya. Oke. Berarti memang nggak bisa, maksudnya itu akan terjadi seperti kayak kebetulan aja ya, berarti maksudnya nggak ada ritual-ritual khusus yang kita lakuin sebagai orang normal. Apakah harus, karena ada bilang ada yang harus berkaca berapa menit kelihatan kodamnya atau gimana tuh kayak gitu? Itu biasanya kalau orang yang melakukan atau lebih ke jiwa penasaran ya, karena dia ngerasa kok temen gue punya nih pendamping, kok temen gue punya kodam, punya luhur, sedangkan gue orang tuanya biasa aja, tapi gue pengen tahu. Dia ngeliat lah ke kaca, matiin lampu, nyalahin lilin misalnya. Itu kayak gitu, pernah dengar. Itu di sekitar kita kan hidup berdampingan sama gaib. Itu bisa jadi gaib yang bisa menyerupai, kalau memang dia kasarnya tidak mendalami ilmu seperti itu. Bisa jadi kemanipulasi sama sosok yang ada di sekitar. Gitu. Walaupun dia memang punya leluhur yang aslinya. Gitu. Iya. Berarti sobat kumis di rumah jangan coba macem-macem, maksudnya ya kayak gitu Kak. Padahal kalau mau mungkin Kalala bisa ngelihat kodam orang. Itu kalau diizinin. Misal contoh nih, kakak kepengen, coba dong lah lihat apa kodamnya. Walaupun Lala tahu, tapi Lala nggak berani ngomong karena beliau itu belum tentu mengizinkan. Walaupun kasarnya beliau mengizinkan, ilmu leluhur kita itu atau kodam pendamping itu biasanya lebih tinggi dari kita kan. Nah, terus itu dia bisa berubah-ubah untuk mengetes kita nih. Kamu bisa nebak aku yang mana wujudnya. Walaupun satu dia bisa berubah-berubah. Oh gitu. Iya. Itu dia berubah-berubah gitu mau nyampein pesan nggak mau dibaca atau gimana? Biasanya untuk ngetes. Tapi itu tergantung niat kitanya. Misalkan kakak kan nyuruh Lala nih, lihat ini dong. Nah terus niat Lala ibaratnya baik aja nih, tapi beliau ngasih yang aslinya. Sedangkan kalau ada orang lain yang tanpa kakak minta, dia main ngecek-ngecek aja, dia berubah-berubah gitu. Karena kan nggak sopan. Kakak yang punya, kakak yang ininya, terahnya, tapi main nyelonong untuk ngelihat leluhur kakak tanpa aku izin, itu nggak boleh, nggak sopan. Tapi kalau buat diri Kalala sendiri, Kalala bisa kan ngelihat kodam orang atau gimana maksudnya? Maksudnya orang nggak minta, cuman Kalala lagi tengok-tengok aja, atau kelihatan gitu. Iya. Oh gitu. Bisa, cuman ya aku takut sendiri gitu karena di saat kita nggak mau tahu, nggak mau lihat, ya tapi orang tersebut jalan didampingin nih sama entah itu empus, entah itu bentuk yang lain gitu ya. Aku langsung paling cuman sampurasun, nunduk gitu, karena kan kita takutnya dikira nggak sopan. Walaupun memang kasarnya bahasa ininya mungkin sial nih dia kelihatan sama kita gitu. Kan ada orang yang bener-bener ngehalimunin supaya nggak ketahuan dia punya kodam atau enggak gitu. Oh gitu. Tapi ngomongin tadi ada meong atau kucing tadi ya, apa gimana? Emang kodam itu jenisnya apa aja sih Kalala? Kalau dari pandangan Lala, selama ini yang pernah Lala lihat, kodam itu lebih banyaknya ke harimau, empus gitu ya. Pokoknya yang meong-meong gitu. Nah terus kalau selebihnya seperti naga, ular itu lebih ke bentuk jelmaan siluman, karena dia bisa menyerupai setengah badan manusia, setengah badannya itu ular, bisa seperti itu. Itu menurut pengetahuan Lala, karena Lala udah berapa kali ditampakin sama sosok yang seperti itu. Ada juga yang seperti burung, itu
kayak raja wali atau apa ya. Pokoknya aku nggak pernah melihat itu burung gitu, nggak pernah ngelihat orang punya kodam itu, tapi pernah sekelebat itu, gede banget, bener-bener sayapnya itu membentang. Aku nggak ngerti lagi, maksudnya ngelihat kebetulan apa memang beliau memperlihatkan ke Lala, ya wallahu alam. Dari situ langsung panas dingin ngelihat gitu. Oh berarti emang ada efeknya buat Kalala ngeliat-liat begitu? Ya mungkin karena beliau itu energinya atau usia umurnya udah ribuan tahun lebih dan energinya sangat kuat, jadi ke Lala tuh kan energinya yang nggak seberapa, aku mah nggak itu. Gitu. Oh jadi mungkin ada benturan energi jadinya Saking kuatnya. ya. Lanjut nih, kodam itu identik dengan sang penjaga. Sejauh mana sih kodam ini menjaga manusia itu tersebut? Apakah dia bakal ngomong ketika ada bahaya ataupun bisa dihindarin sama kodam itu? Maksudnya kita biar nggak ketabrak gitu, tahu-tahu jatuh gitu atau gimana? Menurut Kalala gimana kalau kayak gitu? Itu kalau kayak gitu ya biasanya Saya menghindari kita dari kena musibah gitu. Apakah kodam bisa seperti itu? bisa. Ada yang bisa seperti itu, dan itu tergantung lagi ke kitanya. Kalau kita mendengarkan, kalau kita nggak ngedengerin ya kita bakal kena. Padahal udah dikasih, tanpa kodam tersebut bicara, biasanya kita dikasih tanda-tanda lewat sesuatu. Misalnya contoh nih, aku punya janji sama orang atau orang itu ngajak aku mau main, tapi tiba-tiba batin aku ngerasa resah, kayak males gitu, nggak mau ketemu orang itu, jiwanya tuh nggak mau aja ketemu, tapi padahal udah janji mau ketemuan. Ya udah akhirnya kita cancel ya kan, maaf ya nggak bisa, ternyata ada orang tersebut itu berniatnya jahat gitu. Kayak gitu. Berarti orang ngomongnya tuh lebih ke ini ya, tanda-tanda gitu ya. Bisa lewat tanda-tanda Atau perasaan yang nggak enak juga, gitu ya. bisa juga kalau memang yang bisa langsung berkomunikasi, ada bisikan-bisikan kayak kamu jangan ke sana, nanti bakal seperti ini gitu. Itu yang udah sakti kali kodamnya atau gimana Kak, kalau udah kayak gitu? Itu bukan masalah kodamnya yang sakti Kak, tapi gimana diri kitanya melakukan tirakatnya. Karena kita ini harus bisa membawa kodam, jangan sampai kita yang terbawa sama kodam tersebut. Jadi kita sama kodam itu sebisa mungkin kita lebih atas dari dia, imannya, energinya juga sama. Jadi ya kita tuannya, dia harus ngikutin apa yang kita iniin gitu, kita perintah gitu. Tapi kebanyakan orang bukannya biasanya malah diturutin sama kodamnya gitu, maksudnya nanti ya, kodamnya takutnya lebih tinggi gitu maksudnya ilmunya. Nanti takutnya kebawa Kak. Iya. Jadi dia yang nguasain diri kita, bukan kita yang menguasai dia. Gitu. Bisa begitu? Jangan sampai kita kebawa sama kodam itu. Harus kita yang bisa ngebawa dia. Gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya, tadi kan ada kodam yang tiba-tiba hilang. Maksudnya apakah kodam itu bisa hilang dan tidak mendampingi manusia seumur hidup? Bisa. Dan itu itu yang karena kodam kedua itu. Tapi kodam leluhur nggak mungkin hilang. enggak. Kodam leluhur itu udah ngikutin garisnya. Itu ini akan kemana. Contoh misalkan kayak Lala kan dari bapak diturunin gitu ya kan. Nah ini ngestaknya di Lala punya anak, itu belum tentu ini mau diturunin apa enggak. Karena tanggung jawabnya itu besar. Dan gak semua orang bisa kuat ngejalaninnya. Gitu. Tanggung jawabnya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau selama yang Lala alami ya, kehidupannya sih. Karena memang orang, bisa disebut beberapa orang yang mungkin punya kelebihan spiritual. Aku kan banyak banget suka ketemu-temu orang ya kan. Terus mereka pada nyebutnya tuh seperti, wah ini spesial, orang spesial gitu. Maksudnya orang yang dikasih kelebihan sama Allah itu orang spesial gitu. Maka ya jangan main-main dengan hadiah spesialnya itu, ya akan diuji. Maksudnya di tempatnya lebih ini cobaan-cobaannya begitu, seperti itu ya?
Iya, asal kita kuat menjalaninya. Oh. Oke. Kak, ritual isi kodam itu gimana? Kalau dari Kalala, kan ada ritual nih kayak entah batu cincin atau apa gitu. Ini ada kodamnya nih. Apakah ada ritualnya seperti apa gitu yang Kalala tahu? Apa aja media yang harus disiapkan? Kalau untuk isi-isi seperti itu ya, Lala nggak pernah ngisi-ngisi. Oke. Tapi Terus? ya kalau dari beberapa teman-teman pada ngobrol atau mereka sharing, contoh ada cincin batu, ini kosong. Dia mau ngisi dengan cara dia ngamalin sesuatu, amalan-amalan yang dia punya gitu. Nanti dari situ bakal ada energi datang yang mungkin bisa disebut masuk ke dalam cincin itu atau berada di situ ya untuk menjaga dia. Seperti apa? Yang kalau proteksi gitu. Untuk memproteksi. Tapi ada nggak sih suatu benda yang berkodam itu ketika kita miliki benda itu membawa dampak negatif? Ada. Contohnya seperti apa kasusnya coba? Itu untuk yang dibilang membawa dampak negatifnya sebenarnya benda tersebut itu energinya kuat, energinya besar, dan kitanya yang bertolak belakang. Kitanya nggak mampu ngebawanya. Jadi ngefeknya ke kita tuh bahasanya ya kalau dari beberapa orang juga yang ngomong atau apa, sial, ada yang kena sesuatu, nanti ketimpa ini segala macem gitu. Sampai orang bilang, lu nyimpen benda sesuatu ya gitu. Barulah dari situ dia sadar. Padahal mak sebenarnya ya dibilang negatif memang ada negatifnya gitu. Tapi di satu sisi karena kitanya juga nggak kuat untuk ngebawa itu. Jadi seperti senjata makan tuan. Oh, istilahnya kayak gitu ya. Kodam kan kabarnya selalu berkaitan nih sama jimat nih Kalala. Apakah selalu pusaka atau jimat itu diisi hodam kah? Bedanya gimana jimat yang ada hodamnya sama ada hodamnya gitu? Bedanya itu dari energi udah berasa. Kalau untuk orang yang sensitif atau orang yang punya sixth sense ya, itu pasti udah tahu. Contoh, Om punya batu cincin nih, nyuruh Lala, coba dong, lihat ini ada nggak? Baru kepegang aja pasti udah ada energi gitu. Oh ini ada isinya nih gitu, misalkan ini isinya ini gitu. Oh iya kok lu tahu? Ya kan tadi disuruh lihat, kan disuruh ngerasain kayak gitu. Ada, memang ada. Ada juga yang masih kosong. Berarti nggak semua jimat itu ada kodamnya berarti ya? Ada juga yang kosong itu. Dan kosong itu harus diisi Kak. Kenapa harus diisi? Kan maksudnya? Ya kalau dia mau minta jimat yang ada isinya gitu. Kan pasti harus diritualin dulu sama orang yang melakukan itu. Iya kabarnya kan kalau punya jimat itu kan harus dikasih makan lah atau diisi itu. Itu emang serepot itu apa kalau punya jimat atau gimana? Kalau yang jimatnya yang bener gitu ya, maksudnya dalam arti bahasa ininya wapak ya. Wapak yang bagusnya mah gitu loh bahasa halusnya. Kalau wapak itu lebih biasanya kita kirim Al-Fatihah atau amalan-amalan yang kita punya. Itu kan doa, dari doa itu kita yakin atas izin Allah aku mau kirim Al-Fatihah sebanyak sekian kali untuk ini. Ya itu insya Allah jadi makanannya dia gitu. Oh gitu. Atau mungkin dengan cara, pernah lihat gak Om ada orang mungkin punya wapak tapi wapaknya diolesin minyak. Nah, minyak wangi. Iya kayak minyak apa itu ya? Ya minyak kasturi lah atau apa. Iya yang gitu. bau-bau gitu. Ya seperti itu bisa kayak Ya gitu. kan kalau misalnya oke lah kalau minyak ataupun apa ya. Kadang yang harus dikasih makan darah itu apa bener ada begitu? Itu mah yang negatif kali Kak. Oh gitu. Yang kayak gitu biasanya ya. Alhamdulillah aku nggak pernah melihat
ibaratnya ada kodam atau mungkin memang ada yang menyimpan jimat. Dari beberapa teman-teman aku banyak cerita kan. Dan itu nggak ada yang sampai ngasih darah atau apa, itu mungkin yang udah menjuru ke hal-hal negatif gitu. Yang udah ke perjanjian sih lebih tepatnya ya, seperti itu. Janjian sama setan atau iblis Hantu, gitu ya mungkin. Iya gitu. Nih, Kak Lala mau nanya nih, kan Kak Lala indigo spiritualis ya kan? Saya kepo dong, sejak kapan nih Kak Lala tahu dunia mistis begini? Aku tahu dunia mistis dari umur 4 tahun. 4 tahun gimana ceritanya? Ya awalnya ngelihat apa-apa tuh ya kirain ya sekitar kita semua gitu. Ternyata apa yang aku lihat itu nggak mama lihat. Sampai mama kira tuh aku sakit. Lalu aku ngeliat, mah tadi ada empus gede banget hitam, bilang gitu. Gak ada. Terus nanti ditampakin om ya kan, besar banget gitu. Ma itu ada orang gede banget ma, itu nggak ada. Bahkan sampai aku bilang di rumah kita tuh kita nggak cuman mama, bapak, neng, aa, tapi ada ibu, kakak, sama pembantu gitu. Mama bilang nggak ada. Sampai akhirnya mama dimimpiin beneran ada gitu. Oh gitu, berarti itu awalnya kan berarti kan secara otomatis tuh ya. Apa maksudnya nggak ngejalanin apapun gitu. Dan mulai terasahnya ini lebih tajamnya ini sejak kapan nih Kak Lala? Ya dari pas umur segitu ternyata papa memang sudah menurunkan ke Lala. Namanya waktu masih kecil kan kita nurut aja sama orang tua. Orang tua nyatet di buku, terus suruh kita, zamannya aku ngaji TPA kalau pagi sama abis sholat asar tuh kan TPA ngaji. Nanti baca ya ini, nanti bapak kasih hadiah Barbie gitu waktu masih kecil. Ya, kita nurutin. Nah ternyata dari situlah orang tua mengajarkan aku untuk mengasah. Dari kecil sampai aku beranjak umur belasan tahun, paling bener-bener yang udah sampai tajamnya itu 17-18 gitu. 17-18. Terus kemampuannya Kak Lala ini katanya kan kalau indigo kalau memakai kemampuannya itu cepet lelah gitu, capek. Apa benar kayak gitu ya maksudnya? Iya, jadi kalau dari karena pertanyaan kakak seperti ini, aku menjelaskan pengalaman aku. Nah, memang misalkan contoh kita ada berhadapan sama gaib yang energinya itu lebih besar dari kita. Nah itu biasanya Lala kalau udah kayak begitu Kak, 3 hari aku tepar. Paling bentar 3 hari, paling lama 5 hari sampai seminggu itu sakit. Jadi kayak secara fisiknya kita normal, tapi secara gaibnya badan aku penuh luka. Kayak bolong-bolong gitu, lebam segala macem. Jadi itu harus di recovery lagi. Oh gitu. Berarti bener kalau istilahnya orang ngomong sawan gitu atau gimana? Iya kayak orang kesambet, kayak gitu. Tapi kalau itu pun dibawa ke dokter, ada penyakitnya? Maksudnya apa? Masuk angin atau apa? Ya dokter bilang paling cuman capean, harus banyak istirahat, jangan begadang. Padahal kita begadangin yang gaib supaya nggak mengganggu. Gitu. Kak boleh tahu nggak nih maksudnya secara kakak indigo nih, indigo itu kan ada berapa macam ya? Kak Lala ini masuknya indigo yang seperti apa? Kan ada orang yang bisa ngelihat masa depan atau ke belakang ataupun orang yang bisa tahu nih orang ini seperti apa. Kalau Kak Lala ini indigonya seperti apa? Waduh, agak berat pertanyaannya. Karena Lala nggak pernah mau menganggap diri Lala ini bisa melihat itu, melihat ini segala macam. Tapi kan ada orang yang kamu bisa ya, kamu ini ya, sampai akhirnya ya jalan kehidupan aku udah seperti ini gitu loh. Ya udah dari situ. Kalau untuk melihat masa depan, aku nggak berani ngomong karena itu cuman Allah yang tahu. Walaupun kasarnya aku dikasih penglihatan nih suatu saat akan seperti ini. Itu adalah salah satu untuk
diri aku, memperingati diri aku untuk lebih baik lagi ke depannya. Seperti contoh misalnya kemarin-kemarin itu isu-isu megatrust, ya kan? Itu sempat dapat mimpi 3 kali di bulan yang berbeda tentang megatrust. Ya aku dari situ lebih ke diri aku sendiri ya, untuk memperbaiki diri gitu loh, supaya nggak terjadi seperti yang namanya megatrust. Kita berdoa gitu. Amin. Aku nggak mau ditemuin seperti itu. Lebih baik aku nggak ada dulu deh, jangan sampai menemukan hari-hari yang serem, hari akhir gitu. Aku nggak mau. Tapi kalau sendiri ketika melihat satu pandangan indigonya gitu, itu kira-kira selalu terjadi atau ada yang kayak tidak terjadi akhirnya gitu? Melihat Ya misalnya kan kakak bisa melihat secara indigo nih, entah apa yang kakak lihat nih, kalau lihat orang lain nggak tahu gitu kan. Contoh mungkin yang kayak untuk masa depan atau enggak ramalan-ramalan ya, ke depannya gitu, itu kebanyakan terjadi atau tidak terjadi? ya kalau untuk yang orang-orang ini ya, beberapa ada yang kejadian. Tapi aku cuman lebih ke mengingatkan aja. Aku ingetin ya, nanti jangan seperti ini, gini, takut gitu. Takut balai, nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa gitu kan. Ya hanya lebih ke mengingatkan, nggak yang langsung untuk ini nanti kejadian loh. Ini nanti bakal begini loh. Kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa. Aku cuman ingetin hati-hati ya, takut kejadian kayak begitu. Aku lebih begitu aja. Tapi kalau ketika Kalala ngomong seperti itu, alhamdulillahnya nggak jadi kejadian gitu, yang jelek-jelek gitu, atau gimana? Iya, Allahualam. Wallahualam tetap ya, maksudnya. Kan Allah yang ngatur semua. Tergantung orang itu juga mungkin ya. Iya. Tapi sebagai indigo, Kalala pernah takut nggak sih sama yang dilihat sama di sekitar ini? Takut. Manusiawi takut, Kak. Oh, kirain udah nggak takut karena udah lama gitu ngeliat. Ya gimana ya, kita takut kalau dia nampakin yang jelek, yang tiba-tiba mukanya itu hancur, mungkin kayak seperti korban abis kelindes apa, itu yang cacat-cacat gitu. Aku nggak berani, enak gitu, takut. Oh gitu. Iya, apalagi yang sosok mungkin jin-jin, itu kan serem dah, aku nggak berani gitu. Langsung tutup mata aja, takut, kaget. Pernah nggak sih ada rencana gitu mau ngelepasin kemampuan ini gitu? Waduh, kalau rencana untuk melepaskan, jangankan rencana, aku terlahir ke dunia aja nggak minta untuk seperti ini. Oh gitu. Nggak tahu juga kan kalau aku terlahir sebagai Lala gitu. Maksudnya kan tadi Kalala ternyata ada perasaan takut itu. Iya. Maksudnya ada nggak sih nggak nyaman gitu dengan Ada. keadaan sebagai indigo gitu? Karena nggak nyamannya itu ya Kak, dari kecil dibully terus. Kenapa dibully? Gak tahu, dibilangnya aneh katanya. Ih, nggak jelas lu Lala, aneh ngomong sendiri gitu. Oh gitu. Padahal ya aku ngobrol sama ini gitu. Ada loh ini di sini, oh nggak ada. Sampai ya sering banget yang namanya dibully, sampai akhirnya ya orang tua bilang ini udah ininya kamu gitu. Ya udah, akhirnya aku berdoa ke Yang Maha Kuasa. Aku bilang aku terima. Aku bilang kalau memang aku terlahir sebagai seperti ini, seorang Lala yang mungkin dikasih kelebihan sama engkau, ya aku terima gitu. Asal aku bisa membantu orang yang membutuhkan gitu. Tapi Kalala ini tipe orang yang ngebantu orang kan ya. Dan ketika orang itu datang ke Kalala, apakah langsung Kalala tahu nih orang ini punya masalah apa atau kenapa nih orang gitu? Iya, itu udah tahu duluan, karena sebelum orang itu datang pasti kan kita ada kontak dong, komunikasi gitu. Dia menceritakan kejadiannya apa. Itu nanti sosoknya datang duluan. Khodam atau apa? Maksudnya sosok yang ngeituin dia. Misalkan contoh nih, kakak lagi diisengin orang, dikirim-kirim misalnya gitu. Nah itu orang itu ngasih tahu di WhatsApp misalnya, aku tuh seperti ini kronologinya Kak.
keluarga aku seperti ini, kakak bisa bantu nggak, kira-kira ada apa, aku setiap malam ngerasain ini. Nah pas aku lagi mau cek, aku boleh nggak lihat foto kamu, foto kamu yang sekarang atau foto rumah kamu gitu. Pas aku lihat udah tahu, sosoknya dateng, terkonek gitulah. Jadi kayak udah ngasih peringatan gitu. Biasanya kalau orang yang mau minta tolong gitu, sosoknya udah ngusik duluan ke aku. Oh gitu. Musik itu berarti ganggu dong ya? Iya, karena dia nggak suka, maksudnya kamu siapa gitu mau bantu nih orang. Ini saya diberi tugas sama Tuhan saya untuk mencelakai dia gitu. Sedangkan aku kan nggak mau dia celaka. Tapi kalau tipe indigo yang kalau salaman sama orang bisa tahu nggak sih orang itu kayak gimana? Nggak hanya salaman, kita udah tatap mata berpapasan, tahu. Wah berarti Tapi aku kayak ini Kak, kayak layar komputer tapi aku udah nggak ini, sakit kepala aku. berarti Kayak gitu. biarin aja gitu atau Iya, walaupun tahu nih orang kayak gini nih, ini begini. Ya udah selagi kasarnya dia masih baik-baik aja sama kita, dia baik, kita juga lebih baik, oke. Tapi kalau nanti ada pertanda, udah dikasih feeling duluan nih, dikasih kisi-kisi sama ibaratnya menjaga kita. Oh kita udah jaga pelan-pelan. Suatu saat bakal ngejauh sendiri kalau orang itu nggak benar. Oh gitu Kak. Berarti nggak enak juga nih saya dari tadi ngobrol. Oke, Kak Lala sendiri punya kodam pendamping apa kalau boleh tahu? Apa ya? Kalau dari beberapa teman-teman yang spiritual juga yang ketemu atau apa, mereka lebih bilang dominannya, ih si Lala mah kemana-mana nggak sendiri katanya gitu. Kenapa? Aku bilang gitu. Emang ada apa? Tuh lu bawa kucing kemana-mana gitu. Aku bilang ya enggak kok, kucing aku di rumah semua. Aku bilang gitu. Enggak, kucing yang gaib katanya gitu. Oh bukan kali, aku bilang gitu. Ya Allahualam, kita kemanapun juga pasti kalau memang ini, aku selalu doa gitu sama Allah, ya Allah tolong lindungi hambamu dari segala mara bahaya, kejahatan jin, setan dan manusia gitu. Jadi perlindungan paling utama ya sama Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tetap gitu ya, bukan sama kodam berarti ya. Karena kodam pun juga meminta doa ke Allah. Oh Iya, gitu. jadi langsung ke pusatnya. Tapi kalau sendiri udah pernah berinteraksi langsung nggak dengan kodamnya? Udah? Sering. Oh sering? Iya. Contohnya seperti apa sih Kak kalau misalnya interaksi sama kodam itu gitu, sama kodam sendiri ya? Itu Apa dia berupa sosok terus Kak Lala ngajak ngobrol gitu atau gimana gitu? wujud kayak kita. Kayak orang, Iya. kayak manusia gitu. Terus? Wujud. Terus ya udah ngobrolnya, tapi bukan ngomong gini ya Kak, kita pakai batin. Oh gitu. Jadi paling kalau papa aku lihat aku ya, papa udah tahu duluan kan, senyum, paling cuman kayak ngangguk terus kan gitu, tapi lebih di batin. Kita pakai bahasa batin karena kan berkomunikasi sama yang gaib memang pakai batin. Berarti Gitu. yang kelihatan di orang normal nih kalau lagi diem aja mungkin ya kayak gitu maksudnya. Nggak ngobrol kayak orang ngobrol gitu. Iya, misalkan kayak aku lagi duduk nih Sila merem, itu juga lagi komunikasi kayak gitu, lagi ngobrol sama beliau lah. Kalala sering nggak sih, kan Kalala nih kalau boleh tahu kan sering datang ke tempat-tempat keramat ya Nya. Itu Kalala kayak gitu apakah salah satu nyari wangsit atau apa tujuannya gitu? Wangsit? Enggak, aku kesana tuh lebih ke kita dapat panggilan lebih banyaknya ya. Kalau aku pergi ke tempat-tempat seperti petilasan atau aku ke tempat-tempat leluhur, itu sebenarnya bukan kemauan aku, tapi udah dapat panggilan dari mimpi. Di mimpi itu udah didatengin sama sosok ya kan, yang menyerupai para leluhur-leluhur, tapi nggak kelihatan wujud, hanya bayangan hitam pakai mahkota apa gitu.
Ditunggu ya silaturahminya ke sini, datang ke sini, seperti ya kita udah dipanggil lah gitu, udah diundang. Oh gitu. Gitu. Nanti bangun-bangun astagfirullahaladzim, kayak oh ternyata itu barusan sukma akunya gitu yang dipanggil ke sana gitu. Akhirnya ya semenjak pas udah menikah, ngobrol ngasih tahu ke suami, aku mimpi ke sini, aku mimpi ketemu ini, ketemu beliau segala macam. Ya udah ayo jalan. Ternyata begitu kita sampai ke tempat tersebut, petilasan lah atau apa gitu ya, memang beliaunya udah nunggu. Dan beberapa kuncen yang di sana pun juga alhamdulillah akhirnya kita ketemu, kita memang saudara. Oh, jadi si Pak Kuncen ini melihat secara gaibnya, secara mungkin entah apa yang dia lihat dari dalam diri Lala sampai kita ini saudara lama, kita ini gitu ya. Udah ditunggu ke sana, ya Allah alam gitu. Semua kan yang terjadi ini itu udah Allah yang atur jalannya seperti apa. Bukan aku yang ngebuat sendiri, aku aja nggak pernah tahu kalau suatu saat bakal bisa ke tempat keramat atau apa. Dan lebih seringnya kalau di sana aku nih nggak minta wangsit tapi lebih dapat amanah. Aku diberi amanah oleh beliau-beliau gitu, seperti nasihat-nasihat ya lebih tepatnya. Oh bukan bentuknya pusaka-pusaka berarti? Enggak, aku lebih tepatnya nasihat ya ada beberapa, tapi gaib. Oh nggak kelihatan barangnya? Ya gaib, tapi ya Allah walam. Kalau memang jodohnya suatu saat pasti akan kelala gitu. Aku nggak pernah mau meminta. Karena aku takut kalau kita meminta sesuatu dari yang gaib, kita nggak tahu dia berharap apa dari kita. Kayak harus kasih feedbacknya. Aku nggak mau kayak begitu. Oke. Kalala, ada nggak pesan-pesan terakhir nih buat sobat kumis di rumah masalah kodam ini? Maksudnya masalah yang kita bahas dari tadi. Kodam pendamping kah atau kan sekarang lagi viral kan kayak baca kodam atau apa gitu, mungkin Kalala bisa ngasih masukan buat sobat kumis di rumah, silahkan buat penutup nih. Kasih masukan ya buat pesan-pesan ya. Ya untuk pesan-pesan buat kalian yang punya kodam pendamping, yang punya kodam leluhur atau yang spesial, itu harus dijaga dengan baik. Ikatan kalian ke leluhur itu jangan dilupain. Budayanya seperti apa. Terus kirim-kirim doa untuk beliau supaya kalian juga ke Nusantara ini semakin erat. Jangan pernah lupa intinya sama Nusantara, gitu aja sih. Pesan-pesannya, karena zaman sekarang orang pada yang udah mengikuti zaman ya. Jadi modern lupa gitu ya. Jadi lupa sama aslinya tuh budaya-budaya di Nusantara kita. gitu. Oke, kalau udah ada yang sampein lagi? Maaf kalau misalkan ada salah kata. Ya. Oke. Baik, demikianlah obrolan super misteri kita dengan Lala Hye, seorang indigo spiritualis kali ini. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Kak Lala, makasih udah mampir ke Kumis, makasih udah ngasih tahu dikit tentang hodam atau Makasih. dunia indigo Kak Lala nih ya. Lain kali mampir-mampir lagi ya Kak. Iya. Sehat selalu. Amin. Dan terus update tentang Kumis, Kupas Mistis setiap malam Jumat di YouTube Dulen Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.